Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Widiasari, NPM 20641071 dari kelas 2A, mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini, MPD. Nah, di video kali ini kita akan membahas konsep dasar, proses, dan hasil belajar. Konsep dasar belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Nana Sujana pada tahun 2010 halaman 5 menyebutkan bahwa belajar suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Yang kedua, pengertian proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Menurut Arno F. Whiting pada tahun 1981 dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap penerimaan informasi. Pada tingkatan pertama, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Pada tahap ini terjadi pula asimilasi antara pemahaman dengan perilaku baru dalam keseluruhan perilakunya. Proses penerimaan dalam belajar merupakan tahap yang paling mendasar. Kegagalan dalam tahap ini akan mengakibatkan kegagalan pada tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, tahap penyimpanan informasi. Pada tingkatan penyimpanan, seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang mereka peroleh ketika dalam tahap penerimaan informasi. Peristiwa ini sudah tentu melibatkan fungsi short term dan long term memory. Yang ketiga, tahap memanggil kembali informasi. Pada tingkatan terakhir, peserta didik akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya, seperti ketika menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Tahap ini pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali informasi yang tersimpan dalam memori sebagai respon yang sedang dihadapi. Proses belajar yang dialami oleh peserta didik seperti yang diungkapkan oleh Santiasa pada tahun 2006 dapat terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama, belajar dimulai dalam bentuk sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Sikap dan persepsi positif terhadap belajar merupakan cikal bakal yang sangat menentukan peserta didik itu belajar atau tidak. Yang kedua, belajar ditandai dengan adanya upaya peserta didik mencoba melakukan seleksi, organisasi, dan integrasi pengetahuan baru yang akan dipelajari ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, belajar ditandai dengan adanya upaya peserta didik untuk melakukan perluasan dan penyempurnaan draft pengetahuan yang telah diintegrasikan di struktur kognitifnya.
Yang keempat, belajar adalah penerapan pengetahuan secara bermakna atas dasar pemahaman yang telah terkonstruksi di struktur kognitifnya. Hal ini merupakan suatu kewajiban, baik pemikiran akan bermakna konseptual menjadi tujuan pembelajaran. Yang kelima, belajar adalah pembiasaan berpikir efektif dan produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor dalam diri sendiri. Ada beberapa faktor dalam diri sendiri. Yang pertama adalah aspek jasmaniah, mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari individu. Seseorang yang penglihatan dan pendengarannya kurang baik akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Kesehatan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan belajar. Yang B, aspek psikis atau rohaniah, mencakup kondisi kesehatan psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi afektif dan konatif individu. Seseorang yang sehat rohaninya akan merasakan kebahagiaan, dapat bergaul dengan orang lain dengan wajar, dapat mempercayai dan bekerja sama dengan orang lain. C. Kondisi intelektual mencakup tingkat kecerdasan, bakat-bakat, baik bakat sekolah maupun pekerjaan, dan penguasaan pengetahuan siswa. Yang terakhir, kondisi sosial mencakup hubungan siswa dengan orang lain, baik gurunya, temannya, orang tuanya, maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dengan temannya atau guru serta orang tuanya akan mengalami kecemasan, ketidaktentraman, dan situasi ini akan berpengaruh usaha belajarnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Ada beberapa faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Ini meliputi lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, media belajar, dan sebagainya. Yang terakhir, lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajar. Pengaruh yang positif muncul jika lingkungan masyarakat warganya memiliki pendidikan yang cukup, terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar di dalamnya. Selanjutnya, konsep hasil belajar. Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Baiklah, sekian dulu penjelasan kali ini. Kita jumpa di next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.